Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu. Pada kesempatan kali ini, Kang Mumu akan berbagi informasi terkait cara perawatan tanaman padi supaya tidak roboh di musim penghujan. Dan nutrisi apa saja yang diberikan supaya tanaman berdiri kokoh, batang yang kuat, dan terlindung dari serangan hama dan penyakit. Mari kita saksikan video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya. Di musim penghujan, tanaman padi sawah sering terkena roboh karena terpaan angin dan juga curah hujan yang sangat tinggi, mengakibatkan produksi dari tanaman padi kita menurun. Hal ini harus segera diantisipasi kalau para petani tidak mau rugi dengan cara memperkuat batang tanaman padi supaya berdiri kokoh, serta tindakan lainnya yang dapat mencegah tanaman padi rebah ataupun roboh. Yang pertama yaitu menggunakan varietas unggul yang memiliki batang yang kuat dan kokoh serta memiliki tinggi yang tidak terlalu tinggi, sehingga pada saat diterpa angin yang kencang dan hujan lebat, tanaman padi tidak akan tumbang ataupun roboh. Beberapa jenis padi unggul yang menjadikan rekomendasi ditanam di musim penghujan yang memiliki batang yang kokoh dan kuat diantaranya yaitu padi Trisultan 05, pada Herang 02, dan ada lagi padi Kolosebu dan banyak lagi jenis lainnya. Yang selanjutnya, penggunaan pupuk yang berimbang. Pemberian nitrogen memang membuat tanaman padi menjadi lebih hijau dan subur. Namun apabila berlebihan, unsur nitrogen menyebabkan tanaman padi terlalu subur dan rentan roboh. Oleh karena itu, lakukanlah pemupukan secara berimbang. Kalau bisa, penggunaan dari pupuk nitrogen atau ureanya dikurangi sekitar 20% dari biasanya. Sedangkan nutrisi untuk memperkuat batang padi yaitu nutrisi fosfat dan kalium, di mana pupuk dengan kandungan unsur hara, fosfor ataupun kalium berfungsi untuk memperkuat batang tanaman padi sehingga menjadi kokoh dan tidak mudah roboh. Selain unsur hara, P dan K sebagai tambahan pupuk penguat batang dengan kandungan silika yang berfungsi sebagai pembentuk dinding sel tanaman yang memperkokoh pertumbuhan tanaman sehingga tumbuh tegak dan dapat menangkap sinar matahari untuk proses fotosintesis yang optimal. Selain itu, perakaran yang kuat sehingga daya cengkram akar pada tanah menjaga tumbuh tegak tanaman padi sehingga kuat dan tahan roboh. Di samping itu, silika juga dapat memperkuat ketahanan batang dan daun terhadap serangan hama dan penyakit sebagai penyeimbang unsur hara lain seperti fosfat dan juga elemen yang menjadi racun.
Silika pun berperan dalam mengefisienkan penggunaan air bagi tanaman. Nah, jenis pupuk apa saja yang digunakan dengan kandungan nutrisi yang tadi Kang Mumu sebutkan supaya tanaman bisa tumbuh tegak, memiliki batang yang kuat. Pada usia 10 sampai dengan 14 hari setelah tanam, lakukanlah penyemprotan dengan penggunaan pupuk Ultradap. Ultradap sendiri merupakan pupuk monoamonosium fosfat berbentuk kristal yang mudah larut dalam air, sehingga sangat mudah diaplikasikan dengan cara disemprotkan maupun dikocorkan. Dengan kandungan 12% nitrogen dan fosfor yang sangat tinggi yaitu 60%, dengan bentuk kristal yang mudah larut dalam air sehingga dapat diserap oleh tanaman juga cukup cepat. Untuk dosisnya yaitu cukup 2-3 sendok makan per tangkinya yang ukuran 14 ataupun 16 liter. Kemudian di usia 21 hari setelah tanam, disemprot kembali dengan pupuk Ultradap yang dikombinasikan dengan pupuk Maxil dengan dosis pupuk Ultradap 2 sendok makan dan pupuk Maxil 1 sendok makan untuk satu tangkinya. Pupuk Maxil sendiri merupakan silika murni dengan kemurnian 99% yang membantu tanaman menjadi lebih kebal dari serangan hama. Selanjutnya di usia padi 30 sampai dengan 35 hari setelah tanamnya dilakukan penyemprotan kembali dengan pupuk yang sama yaitu pupuk Ultradap dan pupuk Maxil dengan dosis yang sama juga. Dengan pengaplikasian kedua jenis pupuk ini, selain menjadikan batang kokoh dan kuat, anakan padi juga bisa meningkat. Kemudian di usia tanaman padi 45 hari setelah tanamnya, semprotkan kembali dengan pupuk MKP atau pupuk padi Fit B dengan dosis 2 sendok makan sampai dengan 3 sendok makan per tangkinya. Para sahabat Kang Mumu atau para petani di Nusantara bisa mengkombinasikan antara MKP dan juga pupuk Maxil dengan dosis 1 sendok pupuk Maxil dan 2 sendok pupuk MKP yang dicampur dengan air 14 liter ataupun 16 liter. Untuk lebih jelasnya bisa disimak pada video sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi para sahabat ataupun para petani di Nusantara yang memerlukan dari jenis pupuk yang tadi Kang Mumu sebutkan. Bisa dilihat di kolom deskripsi. Di sana ada link untuk pembeliannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.